أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang semakin bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik tingkatan seorang, kemuliaan seseorang bukan dilihat dari seberapa tinggi jabatannya, bukan dari sebanyak harta yang ia punya, tapi bagaimana tingkat kepatuhan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tolak ukur yang dikatakan hamba yang mulia di sisinya. Selanjutnya tak lupa pula kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu semuanya, kita baru selesai tadarus membaca Al-Quran. Maka salah seorang ulama mengatakan, barang siapa yang mendatangi Al-Quran dengan apa yang ia punya, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin ketika ingin berinteraksi dengan Al-Quran, ia luangkan waktunya, ia sisihkan sebagian dari masa-masa kegiatan yang seharusnya ia kerjakan untuk yang lain tetapi dengan Al-Quran, maka Al-Quran juga akan datang dengan maksimal seperti dia maksimal ketika mendatangi Al-Quran. Nah inilah ibu-ibu, insya Allah tidak akan ada ruginya sedikit pun ketika kita berinteraksi kepada Al-Quran, walaupun itu kita hanya membaca satu ayat sekalipun. Bahkan bukan satu ayat sekalipun, satu huruf sekalipun, semuanya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari setiap ayat yang kita baca setiap harinya itu menjadikan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki tadabbur kita, insyaallah untuk hari besok kita akan mengadakan penyerahan terima secara resmi ambulan. Insyaallah di kampung saya di Kabupaten Langkat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berhadir sekarang bisa juga besok hadir mungkin dengan ibu-ibu yang lain yang mungkin ada berkontribusi juga memberikan sebagian hartanya untuk membeli ambulan tersebut. Jadi insyaallah besok bisa hadir kita bersama-sama untuk menyaksikan penyerahan ambulan secara resmi. Kemudian insyaallah juga ada perwakilan dari ibu-ibu yang langsung yang hadir insyaallah di tempat secara offline. Mungkin yang saya secara online, mungkin ada sebagian yang secara online. Insyaallah yang berada di Medan ada Bu Mariani, ada Bu Neti, ada Kak Mun. Siap Pak Ustadz, insyaallah. Insyaallah ya Bu ya, mudah-mudahan besok kita sama-sama. Mungkin saya berangkat awal pagi karena ada keperluan. Mungkin nanti Bu Neti, Bu Mariani, Bu Kamuli mungkin agak siang berangkatnya. Mudah-mudahan esok kita akan adakan penyerahan santunan, ada pemberian sembako juga, kemudian penyerahan secara resmi ambulan yang selama ini sudah kita programkan dari beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah niat baik kita Allah berikan. Insyaallah ini sebenarnya berkah semua dari Al-Quran yang kita baca, tidak ada yang mustahil sedikit pun di hadapan Allah.
itu baru hal sedikit dari kemujizatan Quran yang Allah nampakkan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana para ulama-ulama, orang-orang soleh yang berada di dalam Al-Quran, salah satunya ada kisah-kisah seorang pemuda yang terkurung dalam gua. Kemudian kita pernah bahas ada tulang belulang. Itu semuanya sebenarnya kenapa Allah masih tahankan jasad mereka? Karena mereka menghafal kitab suci yang mereka punya. Mereka jaga. Maka dampaknya bukan sekedar harta mereka saja yang berdampak kepada orang lain, tapi jiwa mereka juga Allah jaga dari sekian ratus tahun. Yang unta, yang keledai itu semuanya sudah menjadi tulang belulang, makanan sudah busuk, mata uang juga sudah tidak. Kalau dicek sini mata uang yang sudah ratusan tahun yang lalu, dan dia masih menyimpan di sakunya. Tapi ketika ditanya bahwa dia sudah tertidur ratusan tahun, maka ketika ditanya ini adalah pemuda yang soleh, pemuda yang taat, pemuda yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu semuanya, dengan kita selalu dekat dengan Quran semaksimal yang kita mampu, walaupun mungkin hanya setengah jam, 15 menit, tapi insya Allah itu semuanya akan lebih barokah apa yang kita kerjakan dalam setiap harinya ketika kita sentuh dalam setiap hari dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya selalu diberikan keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang berkah itu ketika bisa diisi dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang punya waktu yang sama tapi tidak ada sisi-sisi ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pertanda bahwa waktu yang ia miliki dalam setiap harinya itu tidak berkah. Oke, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan lagi tadabbur kita di ayat yang sekarang 38. Oke, saya bacakan ayat 38-nya ibu semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas kisah hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya kita membahas ada hamba Allah, atau bukan dikatakan hamba Allah, makhluk Allah juga ibu ya, sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi dan Nasrani ketika diberikan nikmat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi keingkaran yang mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemungkaran, keingkaran, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di kisah ini adalah menjelaskan bagaimana kisah keluarga Imran. Dalam satu keluarga itu adalah keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kisah Maryam ini berdampak bagaimana kepada Nabi Zakaria selaku orang yang memelihara Maryam. Sehingga yang selama ini Zakaria itu sudah lama tidak memiliki anak, ketika melihat sosok Maryam, seorang wanita yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin kembali lagi, muncul kembali lagi rasa ingin memiliki anak, padahal sudah usia yang lanjut, sudah tua. Maka dalam kehidupan sehari-hari, ini sebelum kita baca, saya logikakan dulu supaya enak dipahami ayatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ibu-ibu memiliki anak, bertemu dengan teman. Anak teman ini Masya Allah, solehnya luar biasa, atau solehahnya luar biasa, baik akhlaknya, patuh terhadap orang tua, kemudian sosialnya baik, pintar lagi. Pasti kita berpikir, ya Allah saya pingin anaknya seperti anak si B. Itu kalau kita memiliki anak saja, terkadang ketika melihat anak orang lain baik, kita berharap anak kita bisa baik seperti mereka. Ada perasaan yang timbul, ingin memiliki seperti mereka. Apalagi orang yang tidak punya anak, mungkin perasaannya akan jauh lebih dalam lagi dibandingkan orang yang punya anak. Jadi inilah perasaan yang timbul di dalam diri Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau itu sudah tua, sudah lama ingin punya anak, tapi tidak memiliki anak. Tapi dengan kemujizatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kemujizatan yang diberikan, kehebatan oleh Allah, kemujizatan yang diberikan kepada Nabi Zakaria, lantas Nabi Zakaria bisa memiliki anak. Oke, ibu semuanya, kita baca di ayat ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Di sanalah Zakaria berdoa. Kata hunaka. Di sini ada dua makna. Yang pertama, hunaka, yaitu bisa diartikan pada saat itu. Ini makna yang pertama. Jadi di sini di sanalah bisa diartikan pada saat itu juga, di sanalah pada tempat waktu yang sama. Atau makna yang kedua, hunaka ini bisa diartikan di tempat itu. Satu yang berkaitan dengan waktu, satu yang berkaitan dengan tempat. Apa maksud kaitan ayat ini? Kalau kita membahas di ayat sebelumnya, di ayat 37, bahwa Maryam ini ketika sudah diserahkan, dinazarkan oleh ibunya di Baitul Maqdis, kemudian dibuatlah undian. Bagaimana cara pemeliharaan Allah kepada Siti Maryam, kepada Maryam, yaitu dengan diadakan undian. Kenapa orang semua ingin berebut memelihara Maryam? Karena bapaknya Maryam ini adalah orang yang terpandang ketika itu, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga beliau adalah orang-orang yang terpandang. Maka orang tahu ini anak orang luar biasa ini. Ini anak orang terpandang ini. Kemudian dia orang yang baik juga. Maka semua orang ingin memelihara Maryam. Maka ketika itu diadakanlah undian. Diadakan undian yaitu dengan memanah. Kemudian siapa yang bisa busur panahnya itu berjalan di atas permukaan air tidak tenggelam, maka dialah yang berhak memelihara dan membesarkan Maryam. Maka dari sekian banyak orang, panahnya Nabi Zakaria itu bisa berjalan di atas permukaan air ketika dilepas, tidak masuk ke dalam. Jadi ibarat kalau kita lihat ada perahu itu mungkin yang ketika berjalan dia masuk setengah perahunya. Tapi ada orang perahu itu yang canggih, yang luar biasa, perahu yang cepat atau kapal yang cepat ya Bu ya. Dia kulit-kulit air ya, di atas dia berjalan. Nah, ini busur panahnya berjalan di atas ya, jadi dia tidak masuk ke bawah. Biasa kadang kalau kita lempar batu, kalau lemparnya ke samping, itu terkadang ada yang masuk ke bawah. Tapi ada yang dia loncat-loncat di atas permukaan airnya. Nah, panahnya Zakaria meloncat di atas permukaan airnya, sehingga Nabi Zakaria yang memenangkan dalam pengundian memelihara Maryam. Kemudian bagaimana juga skenarionya? Sebenarnya Maryam itu diasuh oleh tantenya sendiri. Kenapa? Karena istrinya Nabi Zakaria itu adalah kakaknya atau saudaranya dari ibunya Maryam, yaitu Hannah. Jadi masih dalam ruang lingkup keluarga yang memelihara Maryam. Maka ketika itu Maryam ketika berada di mihrab, apa yang terjadi? Nabi Zakaria mendapati makanan ketika beribadah dan makanan itu belum musimnya. Jadi kalau kita baca ayat 37 terjemahnya, maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Jadi Nabi Maryam itu pertumbuhannya baik. Kemudian dikelilingi orang-orang yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Nabi Zakaria. Setiap kali Nabi Zakaria memasuki mihrabnya, kamar khusus ibadah, dia mendapati makanan di sisinya. Kemudian makanan ini bukan makanan yang biasa. Bayangkan ibu, pendapat ulama itu berbeda-beda pendapat tentang Maryam ketika diasuh oleh Nabi Zakaria. Ada yang mengatakan ketika baru dilahirkan langsung diserahkan ke Baitul Maqdis, berarti masih bayi sekali. Pendapat yang kedua bahwa Maryam ini dilepaskan ke Baitul Maqdis ketika habis masa susuan dengan ibunya. Berapa lama seorang anak menyusu kepada ibunya? 2 tahun. Berarti ada yang berpendapat yang pertama usia ketika baru dilahirkan. Pendapat yang kedua setelah habis masa menyusui kepada ibunya. Kita anggap sajalah usia 2 tahun ya. Berarti kan masih kecil sekali. Kemudian ketika memasuki ruangan dalam ibadahnya Maryam, jadi mihrab itu tempat ibadah yang tinggi. Kalau dikatakan harb, mihrab itu terlambat kata harb. Harb itu artinya perang. Jadi orang yang beribadah itu sebenarnya dia sedang perang melawan hawa nafsunya, perang melawan godaan syaitan. Itu yang namanya mihrab. Kemudian dia dapati makanan yang belum datang pada musimnya. Ibarat zaman sekarang, nggak musim durian. Tiba-tiba ada orang makan durian, pasti bertanya-tanya, wah beli di mana nih? Kan ini belum musimnya. Atau buah yang lain. Nah,
Maryam ketika itu banyak makanan yang berada di sekelilingnya dan makanan itu bukan musimnya, tapi ada di sekelilingnya. Lantas Nabi Zakaria bingung, ini makanan dari mana? Maka Maryam menjawab, qalat huwa min 'indillah. Ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kalau Allah sudah menghendaki rezeki itu datang, tidak ada yang menghalangi rezeki tersebut. Maka kita sudah bahas dalam surah At-Tolaq ayat 2 dan 3. Salah satu bagaimana Allah mendatangkan rezeki kepada seorang hamba, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dalam surah At-Tolaq ayat 2 dan 3. Jadi, kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan datangkan rezeki dari hal yang tidak terduga-duga, dari sumber yang tidak terduga-duga. Maka ini salah satu yang diberikan kepada Maryam, didatangkan rezeki di sisinya, yang rezeki itu luar biasa, tidak sesuai dengan kebiasaan. Maka bagaimana yang dilakukan Nabi Zakaria? Nabi Zakaria bertanya, qala ya Maryamu anna laki hadza? Dapat dari mana engkau ini Maryam? Kalau ini kalau bahasa kita Ibu ya. Engkau peroleh dari mana? Maka ini menjadi suatu pelajaran dalam kehidupan kita. Kalau seandainya dalam memelihara anak, menjaga anak, ada hal-hal yang aneh di luar kebiasaan, jangan kita diamkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita belajar sebagaimana Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam. Contoh ada hal yang aneh dari anak. Ini dari mana nih? Atau ini kenapa ini? Kita tanya. Jangan kita biarkan kalau segala sesuatu yang terjadi dari luar kebiasaan. Maka tadi dikatakan di ayat ke-38-nya, hunalika. Ayat 38 ada dua pendapat hunalika. Yang pertama, pada saat itu. Maka di ayat ke-38 pendapat yang pertama, pada itu juga, waktu itu juga, ketika Nabi Zakaria melihat ada makanan di sisi Maryam, jadi hunalika pada saat itu, pada waktu itu juga, Nabi Zakaria langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ingin memiliki anak yang seperti Maryam. Orang yang soleh, kemudian ketika ditanya datang dari sisi Tuhannya, terkejut. Seorang ucapan anak kecil tapi bisa mengatakan seperti itu. Pendapat yang kedua di ayat 38, makna hunalika, di tempat itu, bisa diartikan di tempat itu. Berarti, kalau di tempat itu, berarti Nabi Zakaria, pendapat yang kedua, dia berdoanya bukan waktu itu, mungkin di tempat itu, tapi waktunya besok-besok lagi. Nah, jadi berdoanya di tempat Maryam mendapatkan makanan tersebut. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, makna hunalika di ayat 38, yang mengatakan di waktu itu juga langsung Nabi Zakaria berdoa. Makna yang kedua, hunalika juga mengatakan waktunya mungkin tidak waktu itu, tapi tempatnya tempat itu. Ini makna hunalika. Kemudian hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Seraya berkata, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Sini, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau anak yang baik. Jadi dalam kita meminta anak, ya kemana saya sampaikan paling tidak ada 3 yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu keturunan anak yang baik, dzurriyyatan thayyibah. Keturunan yang baik. Apa itu contoh keturunan yang baik, Ibu? Ada yang tahu contoh keturunan yang baik, Ibu? Ya, soleh dan solehah, Ustadz. Nah, itu soleh ada khusus sendiri, Bu. Jadi minta keturunan baik itu ada 2 makna. Bisa dikatakan baik secara fisik, baik secara mental. Jadi dzurriyyatan thayyibah. Bisa dikatakan, para ulama mengatakan bisa dikatakan baik secara fisik maupun baik secara mental. Mau tidak ketika kita punya anak itu cacat lahirnya? Pasti nggak mau. Maka ini yang kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan aku anak yang baik, baik secara fisik sempurna, kemudian baik secara mental, baik secara akhlak. Jadi kalaupun ada badannya fisiknya sehat, tapi mentalnya tidak baik, akhlaknya tidak baik,
sosialnya tidak baik, maka juga seorang ibu tidak mau. Seorang orang tua juga tidak mau. Maka di sini makna dzurriyyatan thayyibah, minta secara baik fisik maupun mental, emosional semuanya. Kemudian ini doanya Nabi Zakaria. Kalau Nabi Ibrahim itu dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas shalihin, minta jadi anak yang soleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya baik, mentalnya baik, taat kepada Allah. Kemudian apa lagi? Dalam surah Luqman, dalam ya Rabbi habli minas shalihin, satu dua. Kemudian dalam surah Al-Furqan, dzurriyyatan thayyibah, minta bukan dzurriyyatan, qurrata a'yun, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Minta juga keturunan, yang keturunan itu menyejukkan mata bagi kedua orang tuanya. Tenang orang tuanya melihat anaknya. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin keturunan. Yang pertama minta dzurriyyatan thayyibah, yang kedua Rabbi habli minas shalihin, yang ketiga qurrata a'yun. Kemudian qala Rabbi habli, kata habli ini terambil dari kata wahaba, yaitu Allah itu ketika memberinya tanpa imbalan. Kadang kita ibu ya, walaupun manusia terkadang ada imbalannya. Contoh hati senang saja itu bagian dari imbalan. Ketika kita beri orang itu mengucapkan terima kasih. Ketika hati kita merasa senang, wah kita ada rasa bangga. Itu salah satu bagian dari imbalan yang terkecil. Kalau ada juga orang yang ketika memberi mengharap imbalan yang besar. Paling tidak dengan mengucapkan terima kasih kepada kita, hati kita sebagai menjadi tenang, itu bagian dari balasan. Maka kalau Allah memberi kepada kita, Allah tidak ada sedikit pun untungnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna habli. Qala Rabbi habli, ini ketika Nabi Zakaria minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata wahaba ini terambil juga dari kata sifat Allah Asmaul Husna. Wahhab. Allah itu memberi tanpa diminta. Ada orang terkadang memberi diminta dulu. Allah itu Bu ya, memberi kepada hambanya, walaupun hambanya tidak minta, Allah beri. Apalagi kalau hambanya meminta. Maka dalam hadis dikatakan Allah itu malu kalau hambanya sering meminta tapi Allah tidak mengabulkan. Jadi Allah terasa malu. Maka jangan pernah kita bosan untuk berdoa. Kemudian Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya min ladunka, ini di sisimu. Jadi maknanya ini langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari sisi manusia. Pasti otomatis ini yang diberikan bukan yang sembarangan. Kenapa? Karena langsung datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ladunka ini bisa diartikan tersembunyi atau rahasia. Rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pernah dengar istilah ilmu ladunni, ilmu tersembunyi atau ilmu rahasia yang hanya dimiliki oleh seseorang, orang-orang tertentu. Dan ladunka itu rahasia dari Allah, bagaimana skenarionya Allah memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria. Kemudian innaka sami'ud du'a, kemarin saya sampaikan kata-kata sami'ud du'a dalam 30 juz itu hanya ada 2. Yang pertama di ayat surah Ali Imran yang kita baca sekarang, ayat 38, ini yang berkaitan dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu lama tidak memiliki keturunan. Kemudian satu lagi dalam surah Ibrahim ayat 39, yaitu ini berkaitan tentang Nabi Ibrahim. Jadi dalam surah Ibrahim ayat 39, bahasanya juga innaka sami'ud du'a. Jadi ada 2 dalam 30 juz yang menggunakan kata innaka sami'ud du'a. Kenapa? Karena keduanya ini lama memiliki keturunan. Jadi surah Ibrahim ayat 39, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji Allah yang menganugerahkan kepadaku di hari tuaku. Bahasa sama-sama hari tua. Nabi Zakaria juga di hari tua. Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar dan memperkenankan doaku. Jadi makna innaka sami'ud du'a, biasa di dalam Quran Asmaul Husna itu selalu digandengkan dengan 2 kata Asmaul Husna. Bisa innaka sami'un basir, sami' dan basir, innaka sami'ul alim, sami'un, yang kemudian sami'ul alim, wasi'un alim, itu yang lainnya. Kata-kata Asmaul Husna.
Tapi ini hanya Asmaul Husnanya satu saja. Innaka sami' maha mendengar doa-doa. Maka para ulama berbeda pendapat tentang memahami makna sami. Kenapa di sini dikatakan mendengar? Ketika itu, kalau seandainya kita kaitkan bahwa makna hunaka di sini, di waktu itu juga, di tempat itu juga, dan di waktu itu juga, berarti ada Maryam yang mendengar di sisinya ketika berdoa. Maka apa yang dilakukan Nabi Zakaria ketika berdoa? Nabi Zakaria itu berdoanya pelan-pelan. Agar apa? Pertama, tidak terdengar permintaannya oleh Maryam. Kemudian, nah yang kedua, karena takut malu. Ini sudah tua masih ingin minta anak. Sehingga doanya pelan-pelan tapi berharap sami'ud doa. Dengan itu Allah masih mendengar doanya. Ini maknanya innaka sami'ud doa. Itu di ayat ke-38. Kemudian kita pindah ke ayat ke-39. Bisa dipahami di ayat 38, Ibu? Halo Ibu, bisa dipahami? Insya Allah Ustadz. Ya. Kemudian kita masuki di ayat ke-39. Jadi sama-sama memohon doa di hari tua untuk dapat anak ya Ustadz. Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Iya. Kemudian di ayat ke-39, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria. Jadi dalam kondisi di mihrab tersebut, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria. Sedang ia telah berdiri melakukan sholat di mihrab, beribadah. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan lahirnya seorang putra Yahya. Jadi Yahya ini langsung namanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi yang termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Jadi ketika itu Ibu, langsung doanya itu Allah ijabah. Bagaimana salah satu ciri-ciri doanya diijabah? Didatangi langsung oleh malaikat Jibril menyampaikan bahwa nanti akan diberikan keturunan. Yang keturunan itu namanya siapa? Yahya. Jadi Yahya ini langsung Allah yang memberikan nama. Apa arti Yahya, Ibu? Kalau kemarin kita bahas istofa. Istofa itu di ayat sebelumnya adalah orang pilihan Allah yang paling top. Nah, maka Nabi Muhammad namanya Mustafa. Kemudian nama Maryam. Kita sudah bahas. Maryam itu adalah wanita yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Yahya. Apa arti Yahya, Ibu? Ada yang tahu? Ada yang nama anaknya Yahya, Ibu? Ya, Yahya itu artinya hidup. Jadi Yahya itu hidup. Itu arti Yahya. Jadi secara nama maknanya itu Yahya hidup. Anallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Jadi makna Yahya ini dikatakan orang yang hidup. Orang yang hidup itu harus bagaimana, Ibu? Bukan menghembuskan nafas. Kenapa? Kalau tolak ukur orang yang hidup itu dikatakan menghembuskan nafas, tapi di Al-Quran orang kafir itu dikatakan mati. Kenapa orang kafir dikatakan mati? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat, kenapa Nabi Yahya yang maknanya hidup itu dikaitkan dengan artinya hidup? Karena di ayat sesudahnya musaddiqan bi kalimatin minallah. Kenapa Yahya itu dikatakan hidup? Karena Yahya dalam hidupnya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk di dalam surah Al-Baqarah di ayat sebelumnya itu, ada orang yang mati tapi tetap dikatakan hidup. Kenapa? Kita lihat surah Al-Baqarah ayat yang ke 154. Siapa membaca, Bu? 154. Al-Baqarah 154. Saya baca ya Ustaz. Saya boleh Pak Ustadz? Boleh, Bu. Ya udah, silakan.
Silakan Mbak, baca aja. Oh ya. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ya, jadi di sini, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terkubur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi tidak menyadarinya. Jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu seperti apa? Menegakkan kalimat Allah, seperti Yahya. Maka namanya Yahya hidup. Maka walaupun orang yang mati dan dalam kehidupan yang mereka berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka hidup. Maka orang yang hidup itu bukan orang yang bernafas hidup. Orang yang dikatakan hidup itu adalah orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebenarnya makna hidup ini. Maka dalam Quran, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Orang yang dalam hidupnya berjuang untuk agama Allah, Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hidup mereka. Dan inilah sebenarnya hidup itu adalah orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar menarik nafas. Karena dalam Quran orang kafir itu dikatakan orang yang mati padahal mereka hidup. Kenapa? Karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tadi annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Jadi kenapa makna Yahya itu diartikan hidup? Karena salah satu jawabannya musaddiqan bi kalimatin minallah. Salah satu keistimewaan Nabi Yahya yaitu apa? Yaitu berjuang untuk kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan melahirkan seorang putra Yahya yang membenarkan kalimat-kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi keistimewaan Nabi Yahya? Minallahi wa sayyida. Mengikuti, menjadikan ikutan. Makna sayyida ini adalah orang yang terkemuka. Jadi sayyida, salah satu lagi keistimewaan Nabi Yahya, wa sayyida. Nabi Zakaria ini adalah orang yang terkemuka. Kemudian apalagi keistimewaan dari Nabi Yahya? Wahasura. Apa makna wahasura? Makna wahasura ini adalah bisa diartikan secara bahasa, bisa diartikan membentengi diri, atau juga mengepung diri. Apa maksudnya? Salah satu keistimewaan dari Nabi Yahya ini adalah Nabi Yahya ini selalu membentengi dirinya dari hal-hal yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari hal yang sia-sia. Contoh sederhana, ketika Nabi Yahya ketika masa kecilnya diajak temannya main-main. Apa jawabnya? Aku tidak mau waktuku lalai untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mau waktuku tidak ada yang bermanfaat. Jadi Nabi Zakaria itu dia mengklaim diri, Nabi Yahya mengklaim atau membentengi dirinya agar Nabi Yahya sendiri itu nggak mau melakukan yang tidak bermanfaat. Jadi dia sendiri punya komitmen. Ini salah satu keistimewaan Nabi Yahya. Beliau itu membentengi dari dirinya dari hal godaan-godaan yang tidak bermanfaat. Terkadang kan kita lihat digoda sedikit ikut ada yang tidak manfaat, buang waktu sia-sia, terkadang kita ikut. Dan Nabi Yahya keistimewaannya beliau itu membentengi dari hal goda-godaan yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Itu keistimewaannya. Jadi pertama Nabi Yahya itu adalah membawa kalimat Allah. Kemudian sayyidah, orang yang terkemuka. Kemudian keistimewaan Nabi Yahya, wahasura, beliau itu membentengi dirinya agar tidak tergoda dengan godaan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Apalagi keistimewaannya, wa nabiyya. Maka Nabi Yahya juga nanti diangkat menjadi seorang nabi. Kemudian apalagi keistimewaan Nabi Yahya, minas sholihin. Nabi Yahya ini akan menjadi orang yang soleh. Inilah informasi yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ini Nabi Yahya belum lahir. Jadi ketika Nabi Zakaria berada di mihrabnya Maryam, lantas ketika itu doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi doanya diijabah baru memberikan informasi. Nabi Yahyanya belum ada lagi di depan Nabi Zakaria. Baru hanya dikasih tahu, nanti kamu akan punya anak namanya Yahya. Kemudian Yahya itu akan membawa kalimat Allah, memperjuangkan kalimat Allah. Kemudian wasayyida, Nabi Yahya itu adalah orang yang terkemuka. Kemudian wahasura,
Kemudian Nabi Yahya ini adalah orang yang bisa membentengi dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian wa nabiyya, dia juga akan diangkat menjadi seorang nabi minas sholihin, dan dia tergolong orang-orang yang soleh. Inilah informasi dari malaikat Jibril yang ketika itu Nabi Yahya belum lahir lagi, baru informasi. Bisa dipahami di ayat 39 Ibu-ibu? Kalau Ibu bisa dipahami? Insya Allah Ustadz. Nah, kemudian kita masuk di ayat 40. Kan ini sudah dibawa informasinya oleh malaikat Jibril. Akhirnya bukan Nabi Zakaria itu tidak percaya, bukan tidak beriman, bukan ragu informasi yang dibawa oleh malaikat Jibril, tapi ingin memantapkan hati Nabi Yahya. Benarkah doanya ini diijabah oleh Allah? Benar tidak ini informasi yang dibawa oleh malaikat Jibril? Maka Nabi Zakaria ketika itu berkata, bukan berkata ini bukan berarti ragu informasi yang dibawa oleh malaikat Jibril, tapi Nabi Zakaria minta tanda-tanda. Kalau seandainya benar istriku hamil, apa buktinya? Apa tanda-tandanya? Maka di ayat ke-40, qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku mandul? Kalau kita lihat ayat ini, siapa yang pertama sekali menyalahkan dirinya ini? Istrinya ya, ibunya. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Ini karena yang sudah tua. Sekarang ya Bu ya. Terkadang para suami itu, ini pelajaran dalam kehidupan. Nabi Zakaria itu yang pertama sekali dia nggak menyalahkan istrinya, yang disalahkan dirinya. Kenapa? Karena dia pimpinan rumah tangga. Jadi kalau seandainya dalam rumah tangga ada yang tidak pas, seorang suami itu harus mencek dirinya dulu. Jangan langsung kepada istri, ini gara-gara kamu nih, kamu mandul. Padahal mungkin dirinya sudah tua, dia tidak sadar. Maka bagaimana seorang suami apabila ada terjadi permasalahan dalam rumah tangga, jangan langsung yang disalahkan istri, tapi seorang suami harus muhasabah dulu. Baru nanti istrinya yang dikoreksi. Oh, dalam diri saya juga ada kelemahan. Di istri saya juga nanti baru istrinya. Jangan langsung semena-mena istri yang disalahkan. Ini pelajaran. Dan ini banyak dalam kehidupan sekarang ya Bu ya. Langsung pulang-pulang nggak tahu sebabnya istri yang disalahkan dulu. Padahal mungkin suaminya yang mungkin tidak mengajarkan, tidak mendidik. Ada yang salah dengan suaminya, tapi seorang suami dia tidak mau menyalahkan dirinya. Ini pelajaran yang kita ambil bagaimana Nabi Zakaria. Dia nggak mau nyalahkan bahasanya karena istriku mandul, tidak. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Karena aku sudah sangat tua. Nah ini Ibu ya. Ini salah satu bagaimana Nabi Zakaria kalimat yang pertama yang dia ucapkan bukan menyalahkan istrinya, tapi yang pertama dia menyalahkan dirinya. Dan Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku mandul. Maka sini qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah sudah berkehendak ya Bu ya. Walaupun usia tua, kalau Allah sudah berkehendak bisa Allah datangkan. Jadi ini yang pertama, dia katakan, ya Allah, apa mungkin aku bisa memiliki keturunan sedangkan aku sendiri sudah tua. Istriku juga mandul. Tapi kata Allah, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mustahil itu apa sebenarnya? Jadi mustahil itu terbagi kepada dua Ibu ya. Jadi kalau dalam kehidupan, mustahil itu terbagi kepada dua. Yang pertama, mustahil dari segi kebiasaan. Yang kedua, mustahil dari segi akal. Ini dua-duanya masuk ini. Kalau Nabi Zakaria. Nabi Zakaria secara kebiasaan, orang-orang yang sudah tua sulit punya anak.
Kemudian dari segi logika akal juga istrinya juga mandul. Maka contoh sederhana ya, yang istilah mustahil. Kita sering gunakan mustahil. Contoh dalam segi kebiasaan. Ini dalam segi kebiasaan ya. Saya contohkan sederhana. Kalau contoh ada orang yang malas atau sering lambat berangkat ke sekolah, bangunnya lambat, pergi ke kampus atau kuliah. Tiba-tiba ini orang si A ini jarang masuknya cepat. Tiba-tiba kita ketemu dengan teman yang si C. Cerita, oh si B itu hari ini cepat masuk. Alah, mustahil. Pasti dia lambat seperti biasa. Kenapa? Karena kebiasaannya si B ini sudah sering lambat. Jadi kalau dibilang cepat seperti kayak nggak yakin, mustahil. Ini yang menurut kebiasaan. Kemudian kalau dari segi akal, ada orang yang sudah tua, kemudian tiba-tiba mungkin melakukan hal-hal yang di luar logika. Atau ada orang yang cacat, kemudian, atau ada orang yang ya seperti tadi, orang yang mandul, tapi bisa melahirkan. Secara akal kan nggak masuk dalam hitungan manusia. Mustahil. Tapi kalau Allah berkehendak, bisa. Seperti itu. Jadi, kalau ditanya, mustahil itu terbagi kepada dua. Yang pertama, mustahil dari segi kebiasaan. Yang kedua, mustahil dari segi akal. Tapi keduanya ini, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zakaria bisa dilalui. Dan itu bisa diterima. Kemudian dan itu juga bisa menjadikan keyakinan Nabi Zakaria lebih kuat lagi bahwa apa, dia akan memiliki keturunan. Kenapa? Karena informasi juga langsung dari malaikat Jibril. Kemudian dengan itu juga masih belum mantap lagi hatinya Nabi Zakaria. Boleh tidak datangkan tanda-tanda kalau benar istriku itu hamil. Maka di ayat ke-41-nya. Maka di ayat ke-41-nya kita lihat Ibu di ayat ke-41, qala rabbi ja'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dia Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku tanda-tanda kalau memang benar istriku itu hamil. Apa tandanya? Ini bukan berarti Nabi Zakaria keimanannya kurang, hanya ingin memantapkan hatinya. Ya, tandanya bagaimana? Bagi engkau adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari. Jadi Nabi Zakaria itu dia tidak bisa berbicara selama 3 hari, berkata apapun kecuali dengan isyarat. Kemudian yang dia hanya bisa apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Tanda-tandanya Nabi Zakaria itu atau istrinya juga hanya bisa bertasbih, hanya bisa berzikir pada waktu pagi dan petang, dan itu disuruh perbanyak. Selain bertasbih, selain berzikir, Nabi Zakaria tidak bisa berbicara. Ini tanda-tandanya. Dan itu benar-benar terjadi. Kita lihat dalam surah Maryam, surah 16 ayat 2-11. Kita baca dari ayat 2-nya. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang dibacakan itu adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada Nabi Zakaria. Ayat ketiga. Innada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Kita lihat tadi ya, Nabi Zakaria itu suaranya tadi ketika berdoa saya katakan sami. Dia nggak menjerit-jerit kuat-kuat. Kenapa? Takut terdengar nanti. Yang pertama dia sudah tua, takut yang kedua terdengar. Maryam takut malu, jadi dia pelan-pelan dengan lembut. Kemudian di ayat keempat, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah melemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, berarti sudah tua. Sedang aku belum pernah kecewa. Jadi ini salah satu pelajaran bagi kita, Bu ya. Sedang aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu ya Tuhanku. Dalam berdoa, jangan pernah putus asa kalau Allah belum kabulkan. Wah, ini Nabi Zakaria itu dari awal menikah sampai sudah berubat, doanya nggak dikabulkan.
Tapi ketika sudah tua baru dikabulkan. Perlu proses yang panjang. Jangan pernah menyerah dalam hal berdoa. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria. Kemudian ayat kelimanya itu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imrati 'aqiran fahab li min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahkan aku seorang anak dari sisimu. Jadi min ladunka waliya. Jadi Nabi Zakaria itu orang yang luar biasa ya. Ilmunya banyak, juga memiliki harta. Beliau tuh pingin yang bisa mewarisi. Jadi berharap, ya Allah, walaupun aku sudah tua, aku pingin orang yang bisa mewarisi dari ilmu, harta, dan lain sebagainya. Ayat yang ke-6 ini. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyah. Yang aku mewarisiku, yang akan mewarisiku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub. Dan jadikanlah dia Tuhan yang seorang yang diridhoi. Jadi beliau jadi ingin orang yang bisa mewarisi apa yang Nabi Zakaria punya. Ayat ke-7 Ibu. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Ini nama Yahya ini langsung dari Allah. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti sebelumnya. Jadi nama Zakaria ini baru yang pertama kali dipakai oleh Nabi Zakaria. Jadi makna Zakaria itu hidup. Salah satu ciri-cirinya apa? Yang dikatakan orang yang hidup, yaitu memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ke-8. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati 'aqiran wa qad balagtu minal kibari 'atiyya. Dia Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan dapat mempunyai anak? Padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sudah lanjut tua. Jadi ini sama-sama saling nggak mau menyalahkan istri saja. Beliau juga mengkoreksi diri. Ayat ke-9. Qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'an. Allah berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Kemudian sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Jadi Nabi Yahya ini sudah ada jauh rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat 10, qala rabbi ja'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyah. Ya Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Ini yang kita bahas tadi. Apa tandanya? Allah berfirman, tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Padahal engkau sehat. Jadi bukan karena sakit, sehat. Tapi itu tanda yang sudah disampaikan informasi dari malaikat Jibril kepada Nabi Zakaria bahwa tandanya bahwa istrinya hamil, yaitu Nabi Zakaria tidak bisa berkata selama 3 hari kecuali bertasbih dan berzikir saja di waktu pagi dan petang. Ayat ke-11. Fa kharaja 'ala qaumihi minal mihrab fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Jadi tadi kan berada masih di mihrab berdoanya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka bertasbih pada waktu pagi dan petang. Ini salah satu juga kenapa kita dianjurkan zikir pagi dan petang diperbanyak. Inilah Allah tetap bersuruh bagaimana menyuruh mengingat Allah. Nah ketika zikir, Nabi Zakaria dia bisa mengeluarkan suara. Tapi selain zikir dan tasbih, Nabi Zakaria tidak bisa berbicara kepada orang kecuali dengan isyarat. Ini salah satu tanda. Maka mana buktinya kalau doa Nabi Zakaria itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Boleh kita buka surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 89 dan 90. Ayat ke-89 dan 90. Surah Al-Anbiya surah 21. Wa Zakaria innada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa ya kepada Tuhanku, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan. Ini mungkin juga bisa doa Bu ya kepada orang yang lama memiliki keturunan. Ini bisa diterapkan selain memperbanyak tasbih, zikir waktu pagi dan petang, jangan banyak berbicara tidak yang bermanfaat. Kemudian doanya apa? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, jangan kau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan. Dan engkaulah yang akan ada
engkaulah ahli waris yang terbaik. Kemudian ayat ke-90. Fastajabna lahu. Ini bukti bahwa doa Nabi Zakaria diijabah oleh Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Ini salah satunya. Kenapa doa kita sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita dalam keseharian mungkin banyak melakukan dosa. Salah satu mudahnya doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Zakaria ini orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya gampang, mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat selang atau pipa, kalau pipanya kotor di dalamnya, sulit air itu mengalir dengan sempurna, pasti terhambat-hambat dengan kotoran. Maka dosa itu seperti itulah, Bu. Kenapa doa kita lambat diijabah, lambat dikabulkan? Karena banyak kotoran yang menghalang doa kita. Tapi ketika diri kita bersih, jauh dari hal-hal melakukan perbuatan dosa, doa itu gampang diijabahnya, cepat terkabulnya. Kenapa? Karena Nabi Zakaria itu selalu melakukan perbuatan yang baik dalam mengerjakan kebaikan. Jadi suami istri itu orang yang taat. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap. Jadi dalam berdoa, bagaimana ketika doa itu ingin dikabulkan Allah, diri kita jauhkan dari perbuatan dosa. Kemudian ketika berdoa, yakin doa kita akan dikabulkan dengan penuh harap dan cemas. Cemas itu bagaimana? Kita yakin doa kita pasti Allah kabulkan. Kalau tidak dikabulkan kita akan bersedih. Dan mereka lah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi orang-orang yang tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi Zakaria, bagaimana doanya langsung di tempat itu langsung doa langsung diijabah. Kenapa? Karena ada faktor ketaatan. Faktor ketika berdoa yakin, jauh dari perbuatan dosa. Kemudian tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah dalam berdoa. Ini salah satunya. Kita kembali ke Ali Imran Ibu. Jadi di ayat ke-41 tadi. Qala rabbi ja'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dia Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari. Kecuali dengan isyarat, dan sebutlah nama Tuhanku sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah memujiku pada waktu pagi dan petang. Itu di ayat ke-41. Bisa dipahami ayat 41 Ibu? Iya Pak Ustadz. Ya. Kemudian itu cerita Nabi Zakaria. Kita kembali lagi ke cerita ke Maryam. Tadi kan ini posisinya antara Maryam dengan Zakaria masih berada di mihrab. Tapi Nabi Zakaria doanya pelan-pelan karena takut terdengar. Kemudian kembali ke cerita Maryam lagi. Di ayat ke-42-nya kembali ke cerita Maryam. Kemudian ayat ke-42, wa in qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Kata-kata istofa itu ada 2. Innallaha astafaki. Kemudian wa tahharaki wastafaki ala. Satu lagi istofaki tanpa ala. Yang satu lagi wastafaki pakai ala. Apa bedanya istofaki dengan istofaki ala? Jadi kaidah bahasa Arab kalau tertambah satu kata saja itu ada makna yang tersendiri bedanya. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu. Jadi istofaki wa taharaki. Maryam ini nanti kan cerita sesudahnya dituduh melakukan perbuatan maksiat, memiliki anak. Padahal Maryam ini adalah orang yang suci, tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Maka istofaki wa tahharaki, tidak pakai ala. Kemudian wastafaki ala, yang ini pakai ala. Wastafaki ala nisa'il alamin.
dan melebihi kamu dari segala wanita di seluruh alam pada masa itu. Apa maksudnya Ibu? Yang pertama tidak pakai ala. Istofaki ala wa istofaki wa toharaki. Yang pertama tidak pakai ala. Banyak mungkin perempuan ini yang dipilih di muka bumi ini yang suci. Tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Menjaga kesuciannya. Menjaga dirinya. Agar tidak melakukan perbuatan maksiat. Tapi yang kedua, wastafaki ala. Kata yang kedua, wastafaki ala. Ada spesial yang ada pada diri Maryam yang tidak dimiliki wanita-wanita yang lain ada di muka bumi. Apa? Melahirkan anak tanpa suami. Tidak ada suaminya. Ini salah satu di atas segala wanita di seluruh alam pada masa itu. Jadi nanti sampai hari kiamat tidak ada lagi orang di dunia ini yang memiliki anak tanpa seorang suami. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku seorang wanita lahir punya anak gak punya suami, itu salah besar. Pasti ada suaminya. Mungkin suami gelap ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang pertama istofaki itu mungkin masih ada wanita yang bisa memelihara. Tapi yang kedua lebih ditinggikan lagi kalimat istofaki ala. Ala itu kan di atas, jadi lebih tinggi lagi Bu. Bahwa selain itu Maryam ada memiliki kekhususan. Yang kekhususan itu tidak dimiliki oleh wanita seluruh di muka bumi. Kenapa? Bisa melahirkan anak tanpa seorang lelaki. Itu di ayat ke-43. 2. Kemudian di ayat ke-43, apalagi keistimewaan Maryam, ya Maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu. Ini menjelaskan Maryam ini orang yang taat ibadah. Sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi kan tadi Maryam berada di masjid mihrab Baitul Maqdis. Jadi Maryam itu ketika beribadah ya otomatis ketika di masjid berjamaah. Ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Taatlah kepada Tuhan, sujudlah dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi ketika berada di masjid ruku bersama orang-orang yang ruku. Kemudian di ayat ke-44. Dan ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad menceritakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada engkau Muhammad. Jadi ini ketika ini Nabi Muhammad kan ceritanya berhadapan dengan orang Yahudi. Tapi bagaimana menceritakan? Nabi Muhammad ini orang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Tapi kenapa bisa menyampaikan informasi yang ada di kitab Taurat tanpa membaca? Kan ini kisah Nabi dahulu, Bani Israel. Kisah yang ada dalam kitab Taurat, Zabur, Injil. Tapi Nabi Muhammad itu bisa menceritakan tanpa membaca. Dan ini bagaimana melemahkan orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini salah satu tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakful Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka. Jadi Nabi Muhammad itu nggak tahu juga kisah tentang bagaimana mengundi, memelihara Maryam untuk mengundi. Tapi Nabi Muhammad tahu informasi dari tersebut. Siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam? Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Jadi Nabi Muhammad itu tidak hidup pada zaman itu. Tapi Nabi Muhammad tahu informasi itu secara detail, secara utuh. Bagaimana proses pemeliharaan Maryam, bagaimana mengundi Maryam, bagaimana kisah Nabi Zakaria tidak bisa bicara. Dan itu sebenarnya sudah ada informasi di dalam kitab Taurat dan Zabur yang asli. Dan itu bisa informasinya disampaikan sempurna oleh Nabi Muhammad. Salah satu tujuannya untuk melemahkan orang Yahudi dan Nasrani. Dan sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad itu benar adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kisah Maryam yang diceritakan Nabi Muhammad kepada orang Yahudi. Nanti di ayat ke-45-nya baru kisah Maryam dan Isa. Ini dulu ceritanya sampai ayat 44. Silakan Ibu ada yang mau tanya. Ini Nabi Yahya belum lahir ya Bu ya. Ini posisi masih ceritanya Nabi Zakaria sedang berada di posisinya dengan Maryam. Baru ada informasi bahwa Nabi Zakaria nanti akan lahir. Nanti cerita-cerita lebih lengkapnya di belakang ayatnya lagi. Pak Ustadz, ya. Boleh tanya. Doa untuk keturunan itu tadi kan ada 3. Satu itu doa dari Nabi Zakaria. Yang kedua Robli Habli Minas Solihin itu dari Ibrahim.
Kalau yang dari Al-Furqan ayat 74 itu doa keturunan juga, tapi dari siapa atau hanya untuk umum atau gimana Pak Ustadz? Yang Qur'an. Di Ibrahim, baru yang ketiga itu dalam surah Furqan. Nah, dalam surah Furqan itu tentang ibadur rahman, ciri-ciri orang yang dicintai Allah. Itu Nabi Muhammad juga menceritakan kepada orang lain bahwa kalau kita ingin dicintai oleh Allah menjadi hamba yang ibadur rahman, pada saat kita mendoakan agar kita diberikan keturunan yang menunjukkan mata. Itu Nabi Muhammad ketika menjelaskan juga kepada orang lain. Seperti itu. Baik Ustaz, asih. Ya Bu. Ya Bu Heni. Ya Ustaz, yang menjadi saya bingung itu Maryam itu dipilih oleh Allah, ya. Kemudian untuk melahirkan Nabi Isa itu nanti ya Ustaz ceritanya. Ya, kisahnya di akhir sesudahnya. Ini hanya informasi saja Bu, baru diberikan. Iya, baik. Pertanyaan saya, apakah Maryam itu bisa dikategorikan sebagai nabi Ustaz? Nah, kan beliau juga dia tadi itu tunduk dan taat pada Tuhan dan bersujud. Ya, ini banyak perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan seperti Luqman. Ada orang yang mengatakan yang nama-nama di Quran ini banyak orang-orang soleh yang disebutkan dalam Quran. Seperti kisah Luqman. Kemudian Nabi Khidir. Itu juga Khidir itu masih perbedaan ulama. Dalam kisah surah Al-Kahfi, ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan tidak Nabi. Seperti Maryam, ada juga mengatakan ada yang tidak. Tapi yang wajib kita imani, yang sudah disepakati para ulama, itu ada 25 cuma. Jadi itu yang sudah tidak ada perdebatan lagi 25 itu. Tapi yang sisa-sisanya ini masih ada perdebatan. Seperti itu. Baik Ustaz, walaupun dia jadi keturunan Nabi Zakaria ya. Dari keluarga Imran. Keluarga Imran. Dari Nabi Ibrahim naik ke atasnya. Iya, baik Ustaz. Belum tentu semua keturunan Nabi semua diangkat jadi Nabi. Hanya orang-orang tertentu seperti Qabil dan Habil, ada juga yang baik, tapi itu belum tentu semua diangkat jadi Nabi. Hanya tertentu saja. Baik Ustaz. Kalau di dalam agama Nasrani itu mereka justru malah sepertinya itu si Maryam itu seperti diangkat seperti menjadi nabi begitu Ustaz. Iya. Bunda Maria. Iya, betul. Kenapa? Karena dikatakan siapa suaminya? Allah dikatakan. Anaknya siapa? Isa. Ini salahnya dari mereka. Padahal kan di sini adalah salah satu keistimewaan yang tidak mungkin, yang mungkin bagi Allah itu bisa terjadi. Karena kan mereka berpikir orang itu bisa punya anak ketika memiliki pasangan, maka dianggap Allah itulah pasangannya. Anaknya Ismail, seperti itu. Isa, ya. Ini kesalahan di luar. Baik Ustaz. Padahal kan Allah pilih spesial untuk Maryam ini Rabbil Alamin bahasanya tadi ya di Qur'annya. Ala nisa'il alamin. Alamin kita kalau baca Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin itu semesta alam. Jadi satu dunia ini alamin di ayat ke-42 menggunakan alamin. Jadi seluruh dunia ini hanya Maryam saja yang bisa seperti ini. Jadi kalau berikutnya jangan ngaku-ngaku punya anak kalau nggak jangan ngaku-ngaku tiba-tiba punya anak tanpa suami ya Bu ya. Itu pasti ada suaminya. Kalau dengan zaman sekarang. Baik Ustaz. Jadi ada orang nih tiba-tiba perempuan hamil punya anak. Saya nih Maryam yang kedua nggak akan ada itu. Pasti ada suaminya selingkuh atau bagaimana wallahu a'lam ya. Seperti itu. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Oh iya, satu lagi Ustaz, apakah kita itu berdoa Ustaz dalam setiap kali berdoa walaupun belum pernah diijabah doanya itu, apakah kita boleh memohon doa yang sama Ustaz sampai bertahun-tahun begitu Ustaz? Ya, itu yang dilakukan Nabi Zakaria. Saya tidak pernah putus asa dalam surah Maryam tadi. Saya tidak pernah putus asa dalam berdoa dan saya penuh harap dan cemas. Sehingga timbul lagi semangat ketika dia melihat Maryam yang soleha, anak kecil yang taat, timbul lagi semangat ingin punya seperti dulu. Sudah semenjak nikah mereka berkeluarga dengan istrinya, lama nggak punya anak, tiba-tiba sudah sampai tua nggak punya juga anak, tiba-tiba melihat Maryam yang soleha, anak yang taat, ingin kembali lagi. Tapi ketika itu langsung Allah ijabah.
bahwa itu tidak ada putus asanya Nabi Zakaria ketika berdoa. Walaupun sudah dikabulkan begitu, masih ingin doa yang sama begitu, Ustaz. Nah, itu boleh saja. Itu ya. Sepertinya sepertinya kayak murka gitu, Ustaz, doanya itu. Iya, jadi sudah diberi masih minta lagi, diberi minta lagi. Sah-sah saja, Bu. Dalam berdoa seperti itu, Bu. Sudah diberi minta lagi boleh saja. Contoh hari ini kita dikasih sehat, besok minta sehat lagi. Bisa dikasih rezeki, kita mungkin sudah punya rumah, minta rumah lagi. Boleh-boleh saja. Ustaz. Terima kasih. Ada satu kisah, ini yang sempat viral. Bukan kisah, ini kisah nyata di YouTube ya, Bu ya. Ada orang Arab, Badui yang pergi umroh haji. Doanya fulus, apa arti fulus, Ibu? Duit, Ustaz. Duit, uang. Depan Ka'bah mintanya fulus, kuat, fulus. Duit, mintanya duit ke Allah. Yang di sebelahnya menegur, jangan minta duit, minta hal-hal yang baik. Apa kata orang tersebut, orang Badui? Dengan uang inilah aku bisa dekat dengan Allah. Akhirnya orang itu tertawa. Sah-sah saja. Karena orang terkadang, Bu ya, dalam kehidupan ini, dia ketika kaya baru dia bisa dekat dengan Allah. Ada orang seperti itu, Bu ya. Ketika dia miskin mungkin dia bisa. Ada orang yang miskin dekat dengan Allah. Ada orang yang kaya baru bisa dia dekat dengan Allah. Mana yang enak itu? Yang kaya bisa dekat dengan Allah ya, Bu ya. Tapi terkadang ada orang yang nggak siap. Ketika dia dijadikan kaya dia jauh dari Allah. Ada orang tipe-tipe hidupnya seperti itu. Ketika dia miskin baru dia bisa dekat dengan Allah. Ketika dia jadi orang kaya dia nggak bisa dekat Allah. Itu korun. Miskin dia dekat dengan Allah. Ketika dia sudah kaya dia jauh dari Allah. Itu korun. Ada orang seperti itu. Ada orang yang ketika miskin dia lalai dari Allah. Tapi ketika dia kaya dia bisa dekat dengan Allah. Yang enak sebenarnya yang kedua ya. Dan itulah tipe sebenarnya manusia. Seperti itu. Mungkin kalau kaya dia ada banyak uang, kemudian sedekahnya lebih-lebih mungkin, Ustaz. Kalau waktu miskin mungkin sedekahnya kurang gitu. Jadi ada orang yang kaya lalai dari Allah, ketika dia melarat baru dia dekat dari Allah. Iya, ada orang yang hidupnya seperti itu, Bu ya. Miskin dia dekat dengan Allah, jauh ketika kaya dia jauh dari Allah, itu qarun. Ada orang yang kaya jauh dari Allah, ketika miskin melarat dia dekat dengan Allah. Ada ketika susah dia sulit sekali untuk ibadah, kerja mati-matian tapi nggak kaya-kaya juga. Tapi Allah buat kaya, setelah kaya dia gampang beribadah. Seperti itu. Subhanallah. Nah, jadi itulah tipe-tipe orang hidup ya, Bu ya. Seperti itu. Ya, ada lagi, Bu yang mau ditanya? Langsung saja mungkin kita tutup, Ibu, karena ini sudah mendekati waktu asar di Medan. Summa khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.